Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Tari Ebegina Berumeliala dengan NIM 3333210071 kelas A Kimia Dasar. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks part 2. Pembahasannya yang pertama penyetaraan reaksi redoks berdasarkan metode setengah reaksi dan yang kedua itu penyetaraan reaksi redoks berdasarkan metode perubahan bilangan oksidasi. Penyetaraan reaksi redoks berdasarkan metode setengah reaksi. Metode setengah reaksi berdasarkan prinsip bahwa jumlah elektron yang dilepaskan pada setengah reaksi oksidasi sama dengan jumlah elektron yang diserap pada setengah reaksi reduksi. Penyetaraan persamaan redoks ini berlangsung dalam dua suasana, yaitu suasana asam maupun suasana basa. Langkah-langkah metode setengah reaksi suasana asam. Yang pertama itu, samakan dahulu jumlah atom yang terlibat pada reaksi redoks dengan menambahkan koefisien. Yang kedua, samakan jumlah oksigen dengan menambahkan H2O di daerah yang kekurangan oksigen. Yang ketiga, samakan jumlah hidrogen dengan menambahkan H+ di daerah yang kekurangan hidrogen. Yang keempat, samakan muatan menggunakan penambahan elektron seruas dengan H+. Dan yang terakhir itu, dua setengah reaksi tersebut setarakan dulu jumlah elektronnya, lalu jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. Contoh soal dalam suasana asam. Contoh reaksinya itu ada MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4- ditambah Pb2+. Caranya itu pertama kita cari dulu mana yang oksidasi dan mana yang reduksi. Di sini sudah diketahui yang oksidasi itu reaksinya MnO menjadi MnO4-. Yang reduksi itu PbO2 menjadi Pb2+. Sesuai dengan langkah yang sudah disebutkan sebelumnya, langkah selanjutnya itu samakan jumlah oksigen dengan menambahkan H2O di daerah yang kekurangan oksigen. Karena di sini di sebelah kanan oksigennya sudah ada 4, maka kita menambahkan sebanyak 3 H2O di sebelah kiri. Dan untuk reaksi yang selanjutnya, karena di sebelah kiri sudah ada O2, maka kita menambahkan 2 H2O. Samakan jumlah hidrogen dengan menambahkan H+ di daerah yang kekurangan hidrogen. Di sebelah kiri, hidrogennya itu ada 6. Sedangkan di sebelah kanan itu tidak ada hidrogennya. Maka kita tambah menjadi 6H+. Untuk reaksi selanjutnya di sebelah kiri tidak ada hidrogen, sedangkan di sebelah kanan ada 4 hidrogen. Maka kita menambahkan banyak 4H+. Langkah selanjutnya itu samakan muatan menggunakan penambahan elektron seruas dengan H+. Di sebelah kanan H+-nya itu ada 6, maka kita menambahkan elektron sebanyak 5 elektron. Kenapa 5? 5 itu berasal dari koefisien dikalikan dengan muatan ion. Karena di sini nggak ada muatan ionnya, maka muatan jumlahnya adalah 0. Ini 1 dikali 0, 0. 1 dikali min 1 adalah min 1. 6 kali 1 adalah plus 6. Maka min 1 ditambah 6 adalah 5. Untuk reaksi yang bawahnya sama, kita mencari elektron juga. Dengan cara yang seperti itu, maka hasilnya adalah 2 elektron. Setelah kita menemukan elektron, maka kita setarakan elektron tersebut. Ya, di atas dikali 2 dan yang di bawah dikali 5. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah setara, maka kita jumlahkan dan untuk yang sama kita boleh coret. Tapi yang sama itu bukan atas dan bawah, tapi coretnya itu adalah silang. Jadi kita bisa coret ini dengan yang ini. Kita bisa coret ini dengan yang ini. Kita coret ini dengan yang ini.
Maka hasil akhirnya adalah 8H+ ditambah 2MnO ditambah 5PbO2 menjadi 2MnO4- ditambah 5Pb2+ ditambah 4H2O. Itu langkah-langkah metode setengah reaksi suasana basa. Pertama itu, samakan dahulu jumlah atom yang terlibat pada reaksi redoks dengan menambahkan koefisien. Yang kedua, samakan jumlah oksigen dengan menambahkan H2O di daerah yang kekurangan oksigen. Yang ketiga, samakan jumlah hidrogen dengan menambahkan H+ di daerah yang kekurangan hidrogen. Yang keempat itu, melakukan penambahan OH- di ruas kiri dan kanan sebanyak jumlah H+. Sini catatannya H+ ditambah OH- menjadi H2O. Yang kelima itu, samakan muatan menggunakan penambahan elektron seruas dengan H2O. Dan yang terakhir itu, dua setengah reaksi tersebut setarakan dulu jumlah elektronnya, lalu jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. Contoh soal dalam keadaan basa, contoh reaksinya itu ada Al ditambah NO3- menjadi AlOH4- ditambah NH3. Pertama-tama kita cari juga reaksi yang beroksidasi dan reaksi yang bereduksi. Di sini sudah dapat, yaitu yang beroksidasi itu Al menjadi AlOH4-, yang reduksi itu NO3- menjadi NH3. Langkah selanjutnya itu, samakan jumlah O dengan menambahkan H2O di daerah yang kekurangan O. Di sini tuh O-nya sudah di sebelah kanan, oksigennya sudah diketahui, yaitu sebanyak 4. Kenapa 4? Karena kalau ada dalam kurung ini berarti 4 ini masuk ke dalam kurung. Maka O-nya sudah diketahui, yaitu 4 di sebelah kanan. Kan di sebelah kiri kita bisa dapat menjadi 4H2O. Untuk reaksi yang selanjutnya itu, di sebelah kiri sudah diketahui 3 atom O, sedangkan yang di sebelah kanan belum, maka kita bisa menambahkannya menjadi 3H2O. Langkah selanjutnya itu, samakan jumlah hidrogen dengan menambahkan H+ di daerah yang kekurangan hidrogen. Di sebelah kiri kita sudah dapat atom hidrogennya sebanyak 8. Sedangkan di sebelah kanan masih 4, maka kita menambahkan menjadi 4H+. Untuk reaksi yang selanjutnya lagi, di sebelah kanan kita sudah diketahui atom hidrogennya sebanyak 9. Maka di sebelah kiri kita taruh 9H+. Selanjutnya itu, kita melakukan penambahan OH- di ruas kiri dan kanan sebanyak jumlah H+. Di sini jumlah H+-nya itu ada 4. Maka kita tambah 4 OH- di daerah kanan dan di daerah kiri. Untuk reaksi yang bawahnya, di sini ada 9H+, maka kita menambahkan 9 OH- di daerah kanan dan di daerah kiri. Selanjutnya itu, samakan muatan menggunakan penambahan elektron seruas dengan H2O. Sebelumnya sudah jelaskan cara mencari muatan tersebut, yaitu koefisien dikalikan dengan muatan ion. Maka di sini hasilnya adalah kita dapat 3 elektron. Reaksi yang di bawah ini kita dapat lihat hasil elektronnya adalah sebanyak 8. Setelah kita mendapatkan elektron di kedua reaksi ini, maka kita setarakan dulu elektronnya dengan cara yang di atas dikali 8, yang di bawah dikali 3. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah kita mendapatkan hasil ini, maka kita jumlahkan. Yang sama juga boleh dicoret. Coret ini dan yang ini.
coret sini. Maka hasilnya adalah 5OH- ditambah 18H2O ditambah 8Al ditambah 3NO3- menjadi 8AlOH4- tambah 3NH3. Nah, selanjutnya itu ada penyetaraan reaksi redoks berdasarkan metode perubahan bilangan oksidasi. Metode bilangan oksidasi berdasarkan prinsip bahwa jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor sama dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator. Penyetaraan persamaan redoks ini berlangsung dalam dua suasana juga, yaitu suasana asam maupun suasana basa. Langkah-langkah metode perubahan bilok suasana asam, yang pertama itu samakan jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah dengan menambahkan koefisien. Yang kedua itu tentukan bilangan oksidasi. Yang ketiga tentukan naik turunnya biloks. Kemudian samakan. Yang keempat samakan jumlah muatan dengan menambahkan H+ pada muatan yang kecil. Yang kelima itu samakan jumlah hidrogen dengan menambahkan H2O. Contoh soal dalam keadaan asam. Contoh reaksinya itu ada MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4- ditambah Pb2+. Pertama-tama itu kita tentukan dulu biloks dari reaksi ini. Nah, biloks dari Mn itu adalah +2, biloks dari O itu adalah -2, biloks dari Pb itu adalah +4, dan biloks dari 2 itu biloks dari O itu -2, tapi di sini atom O itu diketahuinya 2, maka 2 dikali 2 menjadi -4. Selanjutnya di sini O-nya itu biloksnya -2, karena atom O di sini diketahui 4, maka -2 dikali 4 adalah -8. MnO4- ini bermuatan 1, maka atom Mn biloksnya itu adalah +7. Di sini Pb2+-nya itu biloksnya adalah +2 karena jumlah biloks atom dalam ion sama dengan muatan ionnya. Setelah kita sudah dapat biloks dari reaksi tersebut, selanjutnya kita tentukan naik turunnya biloks, kemudian samakan. Di sini sudah diketahui bahwa Mn di sebelah kiri dan Mn di sebelah kanan itu mengalami kenaikan sebanyak +5, dan Pb di sebelah kiri dan Pb di sebelah kanan itu mengalami penurunan sebanyak 2. Agar mereka setara, kita dapat melakukan perkalian silang, yang naik dikali 2 dan yang turun dikali 5. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah sama, kita samakan jumlah muatan dengan menambahkan H+ pada muatan yang kecil. Nah, kita cari dulu muatannya. Yang ini yang 2MnO ini bermuatan 0, 5PbO2 itu bermuatan 0. Yang 2MnO4 bermuatan -2, 5Pb2+ bermuatan +10. Maka ini bermuatannya menjadi 0 dan ini bermuatannya +8. Karena kita menambah H+-nya pada muatan yang kecil, maka kita taruh 8H+ di sebelah kiri, karena di sebelah kiri jumlah muatannya adalah 0, sedangkan yang di sebelah kanan jumlah muatannya adalah +8. Selanjutnya itu kita samakan jumlah hidrogen dengan menambahkan H2O. Di sebelah kiri hidrogen atom H-nya ada 8, sedangkan di sebelah kanan tidak ada, maka kita menambahkan 4H2O di sebelah kanan. Maka hasilnya adalah 8H+ ditambah 2MnO ditambah 5PbO2 menjadi 2MnO4- tambah 5Pb2+ ditambah 4H2O.
Langkah-langkah metode perubahan bilok suasana basah. Yang pertama, samakan jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah dengan menambahkan koefisien. Yang kedua, tentukan bilangan oksidasi. Yang ketiga, tentukan naik turunnya bilok, kemudian samakan. Yang keempat, samakan jumlah muatan dengan menambahkan OH- pada muatan yang besar. Yang kelima, samakan jumlah H dengan menambahkan H2O. Contoh soal dalam suasana basah. Contoh reaksinya itu ada Al ditambah NO3- menjadi AlOH4- ditambah NH3. Caranya itu pertama kita tentukan dulu biloksnya. Biloks dari Al itu adalah 0. Kenapa 0? Karena Al ini adalah unsur bebas. Biloks dari N adalah plus 5 dan biloks dari O adalah min 2. Karena atom O di sini ada 3, maka min 2 kali 3 adalah min 6. Maka biloks dari Al adalah plus 3, biloks dari O adalah min 2. Min 2 dikali 4 adalah min 8. Biloks dari H adalah plus 1, plus 1 dikali 4 sama dengan plus 4. Selanjutnya biloks dari N adalah min 3 dan biloks dari H adalah plus 1. Plus 1 kali 3 adalah plus 3. Setelah kita sudah tentukan biloksnya, kita tentukan pula naik turun biloksnya, kemudian kita samakan. Al sebelah kiri dan Al sebelah kanan itu mengalami kenaikan sebanyak plus 3. Dan N sebelah kiri dan N sebelah kanan itu mengalami penurunan sebanyak 8. Agar reaksi tersebut setara, maka kita kalikan silang saja. Yang naik kita kalikan 8 dan yang turun kita kalikan 3. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya itu samakan jumlah muatan dengan menambahkan OH pada muatan yang besar. Kita cari dulu muatannya dengan cara koefisien dikalikan dengan muatan ionnya. Karena di sini tidak ada, maka muatannya adalah 0. Yang ini 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Ini 8 dikali min 1 sama dengan min 8. Yang ini 3 dikali 0 sama dengan 0. Maka ini hasilnya adalah min 3 dan yang ini hasilnya adalah min 8. Kita menambahkan OH- pada muatan yang lebih besar. Min 3 dan 8 itu yang terbesar adalah min 3. Maka kita menambahkan 5 OH- di daerah kiri. Selanjutnya itu samakan jumlah hidrogen dengan menambahkan H2O. Di sebelah kanan hidrogennya itu ada 41 dari 4 ini dikalikan dengan 8 dan 3 ini dikalikan dengan 3. 8 kali 4 sama dengan 32 dan 3 kali 3 sama dengan 9. Untuk yang di sebelah kiri atom hidrogennya cuma ada 5, maka kita tambahkan menjadi 18 H2O. Maka hasil dari penyetaraannya adalah 18 H2O ditambah 5 OH- ditambah 8 Al ditambah 3 NO3- menjadi 8 AlOH4- ditambah 3 NH3. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.